saya hormati. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul bertobat dan dosa. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala kenikmatan yang telah dicurahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda dan putra kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadikan kita dan seluruh hidupnya untuk berdakwah dan kejayaan Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak ada manusia yang berbeda dari segala dan besar, karena kita bukanlah malaikat. Dari masyarakat manusia mempunyai kelemahan dan keilapan, maka senantiasa kita bertobat dan meminta ampunan kepada Tuhan. Sebelum kita bertobat, kita harus tahu apa itu dosa. Dosa adalah segala sesuatu perbuatan atau larangan Allah. Dalam surah Al-Imran ayat 133 Allah berfirman, "Masari'u illa maghfiratin min rabbikum jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Yang artinya, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tobat yang diterima adalah tobat manusia. Tobat dalam menyesal syarat tersebut. 1. Menyesali secara serius perbuatan masa lalu. 2. Menyesal secara total perbuatan buruk yang bertentangan dengan agama. 3. Berniat dan berusaha untuk tidak masa lalu yang buruk. 4. Meminta maaf terhadap manusia, membayar ganti rugi atau mengembalikan barang yang diambil. Semoga kita yang hadir diberi kesempatan untuk menerima tobat tersebut. Sekian ceramah singkat saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Al-Azim yang telah memberikan ceramah kepada kita semua. Saya dulu ceramah ya. Jadi kita ceramah sedikit ya. Ceramah saya yang pertama adalah tentang saya pernah mendengar ceramahnya Bapak Ketua MUI Kecamatan Buyasui. Warga itu mungkin apa yang teman. Beliau katakan begini, bulan Ramadan itu seperti kita lihat buah mangga. Buah mangga itu kenapa? Buah mangga itu awal itu dia kalau mulai dari dia punya bunga sampai buah yang kecil-kecil, ya kan? Itu banyak sekali itu. Banyak sekali ada atau dia besar, dia agak besar itu mulai jatuh pelan-pelan. Ada buah yang kecil sudah jatuh, banyak yang jatuh. Akhirnya apa? Mangga itu nanti sampai masak, sampai tua, tinggal hanya sedikit saja. Tidak seperti yang awal tadi, tidak seperti yang pertama yang buahnya banyak. Demikian juga bulan Ramadan ini dengan Allah. Pertama Ramadan itu ada apa saja? Masya Allah. Majid berapa? Coba nambah biar. Nambah biar. Dua. Ada. Tapi kalau kita buat pertama lagi kan. Jadi demikianlah itulah beliau itu katakan bahwa demikian juga ketika kita dalam bulan puasa. Kita semangat awal puasa itu semangat sekali. Tetapi kalau sudah bertentangan, itu ada yang tidak sholat lagi, ada yang tidak puasa lagi. Semangatnya kan menurut berarti dia yang mana dia sudah jatuh dan dia sudah menurut. Nah, yang akan menjadi seperti ayat
yang dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diperintahkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang menjadi orang bertakwa tidak sampai hari raya apakah dia mendapatkan gelar takwa itu atau tidak. Ini maksudnya. Sehingga dia yang bertakwa tadi juga inilah yang nanti sampai terakhir. Sampai terakhir dia akan menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah. Terus yang berikut hanya ini saja yang saya ingatkan kepada kita semua, sehingga kita tetap bersemangat untuk berpuasa. Jangan percaya loyo, sholat juga malas, puasa juga malas. Terus lagi, jadi kalau balik, kita harus Terus yang berikut, ada 3 jenis orang yang berpuasa. 3 jenis orang yang berpuasa. Jenis pertama itu adalah jenis biasa. Masya Allah. Jenis biasa, puasa yang biasa. Puasa orang awam punya, puasa awam. Puasa awam ini dia hanya menjaga makan dan sahabatnya saja. Dua kali dari sahabat, ya. Jangan nafsu deh. Udah sudah, hanya udah apa? Maju barang kan, turunan kalian kan. Kecuali bukan ini. Bebas jenis awam pertama. Jadi dia bisa pastikan bahwa puasa dia gimana ya, puasa kita itu nama tadi ini kembali tahan kalinya. Luar biasa sahabat ya. Itu jenis pertama. Terus, iya ini jenis pertama, ini jenis awam biasa, berarti biasa. Terus hadirin yang berbahagia, puasa jenis kedua ada puasa khusus. Puasa khusus ini puasa yang menjaga seluruh anggota badannya, mulai dari mulutnya dia jaga, tangannya dia jaga, matanya dia jaga, telinganya dia jaga. Menjaga apa? Puasa. Puasa jenis kedua. Sehingga karena doa mereka apa melakukan kegiatan yang sia-sia, pekerjaan yang sia-sia. Puasa dilarang untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia. Kalau puasa pekerjaan yang diatur disebut dari ibadah itu. Tetapi puasa itu tidak gunakan manfaat dan maksud puasa dengan sebaik-baiknya. Maksud menghindari pekerjaan sia-sia. Kita gunakan puasa yang mubarak ini dengan hal-hal yang baik. Maksudnya begitu. Mengaji mereka, panduan pada aturan dibaca Al-Quran mereka. Jangan deh. Pekerjaan sia-sia mereka kira-kira puasa orang tidak apa. Kalau silahkan dua kali. Ya toh, bukan dengan sebaik-baiknya. Bukan doang, bukan waktu kamu yang sudah doang terus. Karena apa? Dia mau tidak selalu mendengarkan. Lo dia tidak baca ini semua. Masya Allah. Kalau memang pekerjaan di rumah tidak ada, mungkin kita langsungnya di generasi kita semua untuk apa? Supaya ketika bulan Ramadan beda dia mana begitu ya, sehingga puasa yang jenis kedua ini menjaga mata, telinga, mulut, tidak bicara orang lain, kaki dan apa semua itu jenis khusus. Ini jenis tingkatan agak teratas sedikit, bertingkatan bawah mungkin kita ini sama-sama ke jenis itu. Terus puasa jenis ketiga, ini puasa yang kedua, yaitu puasa khusus minum khusus. Khusus tidak khusus lagi, bukan khusus saja. Puasa khusus dalam khusus ini puasa tingkatan para nabi, siddiqin, para orang-orang soleh. Kenapa tingkatan itu? Karena dia pernah jaga mulut, jaga
jaga mata, tetapi dia jaga hatinya. Dia paham ya? Dia jaga hatinya, hatinya untuk tidak mau dengki kepada orang, tidak mau dendam kepada orang, tidak mau marah kepada orang. Dia jaga hatinya. Ini kuasa khusus. Ya, kita semua berusaha untuk ketingkatan-tingkatan bila perlu ketingkatan Nabi dan para Rasul, yaitu dengan cara menjaga hati kita orang. Mulut omong tapi hati ini kita tidak tahu. Ya, jadi saya harapkan panitia bisa gagalkan kalau memang ada orang-orang juga punya kemampuan. Bisa diberi kesempatan, ya, untuk ilmu yang itu diberikan di sini. Ya, jadi terus yang berikutnya saya sampaikan kepada ini untuk remaja dan untuk lain. Kita punya tugas yang kita berikan untuk mengisi otaknya kita remaja dan ibu remaja sekalian. Itu hari Jumat itu kita ada kegiatan pengajian mulai pagi. Kita katakan ustazah dari nilai akhir untuk membimbingnya. Dan siapkan diri. Nanti kalau saya paham, saya kenal ya. Dan kita belajar dan semua harus belajar. Kayak apa itu kan orang tidak tahu mengaji kan juga kan bisa belajar apa ya so? Orang tidak tahu mengaji dia kan pakai usaha, banyak benar. Kita belajar mengaji, baik tahu mengaji maupun tidak tahu mengaji. Insya Allah kalau jadi Jumat pagi kita semua baik bermanfaat anak-anak yang tidak sekolah, baik ibu-ibu, saya sudah berusaha berpikir supaya karena kita punya bacaan suruh sekolah tidak apa semua itu tadi kita perlu belajar. Masya Allah. Kita akan dapat pokok yang kita orang jangan. Itu yang pertama itu tentang negeri Palestina. Tentang negeri Palestina. Wah, berdua dengan Palestina. Karena itu kita harus punya berdiri kepada Palestina, Pak. Iya, Pak. Kalau kita bisa dunia. Kita bisa makan, bisa minum, sedang-sedang mereka hari minum saja teman. Makanya kita programkan ada tablik akal di Inggris. Saya harapkan kita semua kalau kita kegiatan supaya kita siapkan diri. Baik laki-laki perempuan muda kita siapkan diri untuk pergi ke tablik akal. Insya Allah kendaraan saya dan kepala berpikir keras, saya dan kepala berpikir keras untuk kendaraannya itu gampang. Sehingga kita berpikir hanya untuk kita punya bantuan untuk Palestina saja. Banyak kita punya stasiun untuk kita bantu ke sana. Sedangkan Bapak alhamdulillah saya sampaikan pada kesempatan ini dan saya mohon maaf yang sebesar nomor itu orang yang mohon maaf. Yo. Itu lain jadi dia Agak mintihan semua. Keluar. Masya Allah. Masya Allah. Menjadi seperti Makkah dan seperti Madinah. Menjadi apa? Menjadi Baitul Insya Allah. Semoga ini berharap terus biar menjadi kepada orang tua saya juga sebagai orang tua kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ketika ada kebutuhan di rumah atau ketika kamu membutuhkan kamu punya anak-anak remaja dan bagian yang membutuhkan mereka yang berada di rumah mereka harus di masjid ini untuk melakukan kegiatan ini ya demi kita punya masjid untuk ada
Untuk itu kami memohon maaf kepada orang tua. Ketika panggil dan berbohong. Lalu kalian mohon. Kami mohon maaf dan kami mohon untuk keikhlasannya, ya, keikhlasannya untuk melaksanakannya, untuk sama-sama kita bekerja sama untuk merayakan kita punya Ramadan. Ya, terima kasih banyak yang berkata kami minta maaf Bapak dari Bapak juga, ya, dari Bapak dan Bapak dari Jawa dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Guru ganteng.